Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misha Nursabila. Saya dari kelas 12 IPS 2 yang merupakan siswi di SMA Negeri 1 Babelan. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang berjudul Jakarta Informal Meeting. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu Jakarta Informal Meeting? Jadi, Jakarta Informal Meeting ini atau yang biasa disingkat dengan JIM adalah salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN. Jakarta Informal Meeting ini adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia. Teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Jakarta Informal Meeting? Jadi, pelaksanaan Jakarta Informal Meeting ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintahan yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berlangsung. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Perang besar yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam selama bertahun-tahun menyebabkan banyaknya korban jiwa. Konflik antara Kamboja dan Vietnam dipicu oleh pergolakan besar dan ketegangan politik dalam negeri. Perang antara Republik Sosialis Vietnam melawan pemerintahan demokratik Kamboja berlangsung sejak tahun 1975. Puncak penyerangan Vietnam terhadap pemerintahan demokratik Kamboja terjadi pada tanggal 25 Desember 1978 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Pol Pot. Berawal ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Lon Nol ke rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot, pemerintahan Pol Pot memiliki program menjadikan negara Kamboja sebagai negara agraris. Tetapi, program tersebut tidak berhasil, sehingga menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit serta pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah. Hal tersebut mengakibatkan pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja yang akhirnya membuat Vietnam menyerang Kamboja dan dengan tujuan untuk menghentikan pembantaian tersebut. Vietnam mengirim 150.000 tentara untuk menyerang Kamboja dan berhasil menjatuhkan pemerintahan Khmer Merah. Lalu dilakukan pengangkatan pemimpin Kamboja di bawah kekuasaan Vietnam, yaitu Heng Samrin. Sejak itu, terjadi perang saudara antara kelompok bersenjata di Kamboja dan pemerintahan yang didukung oleh pasukan Vietnam. Perang antara Kamboja dan Vietnam mengakibatkan terancamnya keamanan politik di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Kamboja yang berkepanjangan membuat negara-negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam ASEAN mendukung dan mempercayai Indonesia sebagai penengah penyelesai proses perdamaian di Kamboja. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Profesor Dr. Mochtar Kusuma-Atmaja, terus berusaha untuk kemungkinan terjadinya proses perdamaian di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1988, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri yaitu Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja, atau yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting. Teman-teman, kira-kira apa ya tujuan dari Jakarta Informal Meeting ini? Jadi, perang Kamboja dan Vietnam ini merupakan perang besar yang diperkirakan menelan 2 juta jiwa. Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan shuttle diplomasi, yaitu Indonesia sebagai perantara menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian. Shuttle diplomasi ini membuahkan hasil di mana Vietnam dan Kamboja bersedia untuk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta Informal Meeting. JIM ini bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang antara Vietnam dan Kamboja. Perundingan Jakarta Informal Meeting yang pertama. Perundingan Jakarta Informal Meeting yang pertama
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai 28 Juli 1988. Pemerintahan Koalisi Demokratis Kamboja atau Coalition Government of Democratic Cambodia mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian perang di Indochina, yaitu gencatan senjata antara kedua belah pihak. Kedua, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Perundingan Jakarta Informal Meeting kedua. Keikutsertaan Australia melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans, mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi: yang pertama, mendorong upaya gencatan senjata; yang kedua, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik; dan yang ketiga, yaitu mendorong pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Yang pertama, Paris International Conference on Cambodia mengenai Kamboja. Kesepakatan ini telah menandai perjuangan akhir dari upaya perdamaian di Kamboja dan memulai babak baru dalam pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, persetujuan tentang penyelesaian masalah politik secara menyeluruh. Konflik Kamboja berikut juga lampiran-lampirannya berupa mandat UNTAC, masalah militer, pemilihan umum, repatriasi para pengungsi Kamboja, dan prinsip-prinsip kontribusi baru Kamboja. Yang ketiga, kesepakatan tentang kedaulatan, kemerdekaan, integrasi wilayah, netralitas, dan keutuhan nasional Kamboja. Dan yang terakhir yaitu adalah deklarasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan Kamboja. Apa ya peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting ini? Indonesia sebagai mediator antara Vietnam dan Kamboja. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan permasalahan di Vietnam dan Kamboja. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan transisi pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pasca pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia, Indonesia sekali lagi mengambil peran mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12T yang terdiri dari 2.000 personil militer ataupun polisi untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Sekian dari saya, senang bisa berbagi ilmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.